teman-teman semua, kenalin nama aku Salsabila Aulia Fama Afirdaus dengan NIM 240402541109. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Ngomong Pancasila nih, kalian tahu nggak kalau Pancasila itu lahir dari hasil pemikiran para pendiri bangsa? Nah, selain itu, dalam proses kelahiran Pancasila juga terdapat peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Jadi, tetap tonton video ini dan jangan pernah skip sedikit pun. Dah. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dilatar belakangi oleh perjanjian yang telah dikemukakan oleh Jepang, yakni atas kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana janji tersebut akhirnya diwujudkan dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyodini. Dan tugas dari badan tersebut ialah untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan untuk merumuskan dasar negara. Di dalam sidang tersebut terdapat tokoh-tokoh para pendiri bangsa yang telah menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Di antaranya ada Dr. Supomo, Mohyamin, dan Ir Soekarno. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara Ketua, apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang menunjukkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua, peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhan yang menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 pilar. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Setelah sidang BPUPKI pertama berakhir, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Ir Soekarno, yang mana panitia tersebut bertugas untuk merumuskan dan menyempurnakan usulan-usulan yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa. Dan tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati hasil rumusan tersebut dari Ir Soekarno, yang mana rumusan tersebut ditetapkan sebagai Piagam Jakarta. Indonesia dengan ini menyatakan
Setelah 1 hari diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia atau tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang perdananya, yang mana sidang tersebut menghasilkan Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara. Sekian video mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan see you next time teman-teman. Bye!